Majalah termasuk Ya. Enggak lah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur yang tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu terlebih di bulan suci Ramadan ini untuk terus melanjutkan pembelajaran kita dalam keadaan berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 11. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat sudah. Tadi udah 15 orang, ini 13. Ada yang keluar lagi. Kenapa? Jaringan. Ya, puasa semua nih. Puasa semuanya. Alhamdulillah puasa ya. Semangat kita ya anak ustazah puasa. Semoga kita juga banyak berdoa ya. Semoga kita selesai puasanya di bulan ini sampai habis, dan kita juga berdoa semoga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan mendatang dan tahun-tahun berikutnya ya, panjang umur, sehat-sehat ya kan, murah rezeki kan anak ustazah. Ya, banyak-banyak kita berdoa ya anak ustazah. Kemudian kita berdoa juga semoga apa? Iya, pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa kembali belajar normal. Ya, sebagaimana biasanya. Karena sudah lama sekali kita tidak tatap muka dalam pembelajaran. Ya. Banyak kekurangan ya tentunya daring ini. Jadi kita banyak-banyaklah berdoa di bulan suci Ramadan ini, berdoa sebanyak-banyaknya yang baik-baik ya. Nah, ustazah. Ya, kita lanjut materi kita. Terakhir minggu lalu tentang apa? Tentang jenis-jenis makanan. Kita sudah sampai pada minggu lalu itu protein, lemak, karbohidrat, mineral ya. Nah, mineral itu ada pada kalsium dan besi. Fungsinya kita lihat di sini. Kalau cerita kalsium, anak ustazah, ini sebenarnya sangat penting sekali bagi kita kaum wanita ya. Yang terkadang kalau sudah punya anak, berumah tangga, punya anak, melahirkan, menyusui anak ustazah, itu kalsium kita itu apa ya, berbagi dengan anak, apalagi ketika hamil itu berbagi dengan anak. Jadi harus butuh banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang menghasilkan menghasilkan kalsium, kemudian zat besi. Kalau enggak kita akan kekurangan darah, lemas ya, dan nanti ya di akhir-akhir ya usia kita misalnya sudah tua ataupun belum tua, kita sudah mengalami yang namanya apa tuh apa istilahnya pengkeroposan tulang. Itu rentan sekali bagi kaum wanita anak ustazah. Jadi kita dari sekarang masih remaja nih ya, dewasa ya anak ustazah, rajin-rajinlah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium, zat besi anak ustazah ya. Jadi jangan sampai kita kurang darah. Kurang darah itu biasanya kurang zat besi kan, itu penting sekali. Lemas ya, dan bisa bahaya. Belum lagi misalnya kalau kita sudah berkeluarga, punya anak ya, punya anak 1, 2, 3, itu rasanya berbeda. Jadi berkurang fungsi-fungsi organ dalam tubuh kita itu berkurang gitu. Jadi kita merasakan dulu usia sekian, atau misalnya punya anak 1 masih sepertinya sehat kan, itu punya anak 2, loh ini kok tambah lama tambah cepat capek gitu kan, udah mulai sakit ini itu, nyeri ini itu, kakinya mulai linu, lututnya mulai nyeri-nyeri, ngilu-ngilu, banyak sekali nanti ya efek yang dirasakan anak ustazah. Jadi mumpung masih sehat ya, masih bisa banyak yang dikonsumsi ya, dikonsumsilah sesuai dengan jumlahnya ya. Nah, kita lihat kalsium, pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah
untuk fungsi normal otot dan saraf, mencegah kelelahan otot. Nah, ini kalsium fungsinya ya. Nah, ini dapat kita temui pada jenis makanan susu, keju, es krim, ikan yang dimakan dengan tulangnya. Ikan apa yang dimakan dengan tulangnya, Nak Ustazah? Ada yang nggak suka ikan? Jangan ya. Ikan pari, ikan apa lagi? Ikan teri. Ikan teri. Ikan teri ya. Ya, ikan pari ya. Ya, ikan pari itu tulangnya apa kita bilang ya? Apa sih istilahnya? Kalau ikan pari itu tulangnya lunak ya, agak lunak ya. Kalau ikan-ikan yang lain, anak ustazah, nah nggak apa-apa kita makan, ya kan? Tapi jangan ditelan kan gitu kan? Untuk mendapatkan zat-zat yang ada pada tulangnya. Habis itu dibuang gitu kan? Nah, apalagi jangan sampai tidak suka makan ikan. Jadi ikan itu ya besar sekali manfaatnya. Selain sumber protein juga dia rupanya apa? Ya bisa menambah kalsium ya. Kemudian besi bersama protein membentuk darah yang diperlukan sebagai pewarna zat asam O2 dalam darah. Ya, zat besi. Ini juga sangat dibutuhkan oleh kita ya. Anak ustazah. Nah, jenis makanan ya terdapat pada hati. Hati apa nih? Hati sapi. Ya. Daging, telur, sayuran hijau ya, sayuran hijau. Biasanya apa tuh zat besi yang paling banyak pada sayur apa? Daun ubi. Iya kan? Daun ubi ya. Zat besinya ya, dan ubi. Nah, itu ya anak ustazah untuk zat gizi yaitu mineral ya. Kemudian vitamin. Nah, ini vitamin banyak sekali ya pembagiannya sampai vitamin D. Vitamin A fungsinya agar kulit sehat dan halus untuk kesehatan jaringan selaput lendir dan mencegah rabun senja serta pertumbuhan normal tulang. Vitamin A. Nah, ini biasanya juga berhubungan dengan apa ini? Mata, ya kan? Vitamin mata ya. Kita lihat terdapat pada apa? Hati ini ya hati sapi ya, hati apa lagi? Saja hati kambing kali ya. Sayuran hijau, buah-buahan warna merah dan kuning. Warna merah biasanya apa? Tomat. Kemudian kuning wortel ya, susu, keju, es krim. Ada yang nggak suka keju? Suka ya. Keju itu kan ya itulah dia ya, saja selain menambah kalsium juga dia juga sumber vitamin. Nah, kemudian vitamin B1 ya, nafsu makan ya, fungsinya untuk menambah nafsu makan, kesehatan jaringan saraf, penting dalam pembakaran hidrat arang. Nah, terdapat pada daging, ikan, unggas, telur, susu, beras ya, tumbuk serta padi-padian. Beras tumbuk ya, beras tumbuk serta padi-padian ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian B2 membantu sel dalam ya memakai zat asam, membuat kulit sehat dan halus terutama di sekitar mulut dan hidung. Ya, mulut dan hidung. Apa itu? Ya, sama ya, susu, keju, es krim, daging, hati, ikan, telur, unggas. Jadi kebanyakan kalau kita lihat vitamin ini, vitamin A, B1, B2 ya, dan yang ini B6, B12 itu pasti jenis makanannya ya banyak terdapat ya, hampir sama semua ya anak ustazah ya, susu, keju, es krim ya, hati, kemudian ikan. Nah, seperti itu ya, hampir sama semua untuk jenis makanannya. Hanya di sini dia fungsinya mungkin lebih khusus ya. Kita lihat vitamin B6 ini mencegah kurang darah ya. Kemudian vitamin B12 dan asam folat membantu getah pencernaan serta sistem biokimia tubuh. Nah, asam folat ya, ini biasanya kalau ibu hamil ya anak ustazah, dia butuh asam folat yang cukup ya untuk pertumbuhan, kecerdasan dan perkembangan janin yang cepat ya, yang bagus ya, asam folat ini ya anak ustazah. Jadi harus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi bagi ibu
yang hamil. Jadi ya insya Allah nanti anak ustazah akan ngerasain itu. Jadi dari sekarang dijaga makanannya anak ustazah, jangan pilih-pilih makanan ya. Anak perempuan itu kadang malas lah makan sayur, padahal sebenarnya sayur itu buat kita awet muda loh. Sayur itu buat awet muda, buat kulit halus, ya kan. Kemudian nggak kering, ya nggak kering, ya. Nah kita lihat selanjutnya vitamin C, ya kekuatan dinding pembuluh darah. Nah fungsinya ya, kemudian mencegah infeksi, kelelahan, mempercepat penyembuhan luka atau patah tulang. Nah ini banyak terdapat pada sayuran dan buahan segar. Kemudian vitamin D, penyegaran zat kapur, fosfor di saluran pencernaan serta pengaturan penempatannya di tulang. Vitamin D, susu, jenis makanannya susu, minyak ikan, sinar ultraviolet pada kulit. Nah anak ustazah perlu ya berjemur, apalagi corona ya, kita kan sejak corona kan dianjurkan kita berjemur. Waktu yang paling bagus kapan? Kapan anak ustazah? Di bawah jam 9. Di bawah jam 9 pagi? 9.10. Tidak di bawah jam 9 nak. Ya, dari jam 10 sampai jam setengah 12. Itu dia yang paling bagus menurut dokter kesehatan ya, ustazah yang pernah ustazah simak. Jadi di situ waktunya ya. Jadi mau 1 jam ya atau setengah jam. Nah itu waktunya yang paling bagus, apalagi karena corona ini. Tapi kalau di bawah jam 9 itu biasanya untuk anak-anak atau balita atau bayi anak ustazah ya. Nah itu jadi beda dia untuk orang-orang dewasa ya. Jadi berjemur anak ustazah dari sekarang ya, untuk pertumbuhan tulangnya supaya enggak gampang pengkeroposan tulang, osteoporosis ya. Selain kita mengkonsumsi makanan-makanan yang menghasilkan zat besi dan kalsium, nah kita juga melakukan jemur ya, jemur di sinar ultraviolet. Nah kalau kira-kira sudah cukup panas berkeringat, nah ya sudah, biasanya itu setengah jam atau sampai 1 jam ya kurang lebih. Nah waktunya. Nah itulah dia ya vitamin ya. Ada sampai beberapa vitamin di sini. Kemudian yang terakhir adalah air ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh, membuang zat-zat kotoran, mengukur suhu tubuh atau keringat. Ya, jadi air ini tidak boleh terlupakan oleh kita anak ustazah ya. Jadi kita harus bisa, walau puasa seperti ini, kita harus bisa mengkonsumsi air cukup, minimal berapa liter? Paling sedikit. Sebenarnya ada takarannya sih, untuk berat sekian sampai sekian itu berapa liter yang harus dikonsumsi dia, itu sebenarnya ada takaran, cuma ustazah nggak hafal. Cuma kalau pada umumnya yang kita lihat minimal yang kita konsumsi itu minimal berapa? 2 liter ya, paling sedikit itu 2 liter. Makanya puasa seperti ini pun harus tercukupi minum air kita, ya kan? Sampai sahur harus tercukupi minum airnya, jangan sampai kurang ya. Kita kalau makan ya, kalau makan kita masih bisa menahan tidak makan, tapi kalau haus bagaimana? Ya sulit ditahan ya kan? Lebih milih kelaparan daripada kehausan kan gitu kan? Karena minum air aja kita udah kenyang, gitu ya. Apalagi ya makan gitu ya, air. Jadi karena sebagian tubuh kita ini juga banyak lebih banyak air ya. Jadi jangan sampai kita dehidrasi ya, kekurangan cairan ya anak ustazah. Jadi itulah jenis-jenis makanan. Nah selanjutnya untuk pola makan ya, kita lihat yang kedua adalah frekuensi makan. Apa itu frekuensi makan? Jumlah makan dalam sehari-hari, baik kualitas ya mutunya, dan kuantitas jumlahnya ya. Secara alamiah makanan diolah dalam tubuh melalui alat-alat pencernaan mulai dari mulut sampai usus halus. Lama makan dalam lambung tergantung sifat dan jenis makanan. Jika rata-rata umumnya lambung kosong antara 3 sampai 4 jam. Oleh karena itu pembagian jam makan yang tetap adalah, nah di sini disampaikan ada pembagian jam makan yang tetap yang mungkin bisa kita lihat ya.
bisa kita praktekkan, atau mungkin yang sudah ada mempraktekannya atau yang belum. Nah, bisa kita lihat di sini biar teratur gitu cara pembagian jam makannya ya. Nah, kita lihat jam 4 pagi sampai jam 12, jam 4 pagi nih ya. Lambung bekerja untuk membuang kotoran. Nah, ya kan, makanya kadang kita kalau terbangun dari tidur biasanya bagaimana tuh? Pasti mules, mau buang kotoran kan gitu kan? Oleh karena itu jam-jam ini yang paling baik adalah makan makanan berserat. Nah, jadi anak usaha pagi-pagi itu makan makanan berserat, bisa sekalian itu jadikan sarapan. Kalau yang terbiasa ya, biasanya kan sarapan itu, nah makanan berserat misalnya apa? Jus buah, ya kan? Atau roti ada kemudian di samping roti ya ada buahnya juga. Nah, itu bisa dijadikan sarapan. Atau makanan yang dapat membantu proses pengeluaran makanan, ya. Nah, itu dia anak usaha. Jadi untuk pagi-pagi itu sarapannya juga bisa seperti itu ya. Biasanya nanti sudah agak siangan baru terasa lebih lapar. Nah, itulah makannya lengkap ya, karbohidratnya ada, sayurnya ada, proteinnya ada, ya vitaminnya. Nasi dan lauk pauknya ya harus lengkap anak ustazah ya. Apalagi usia kalian ya masih apa dikatakan, ada yang remaja meranjak dewasa, ada yang sudah dewasa ya, intinya masih dalam masa pertumbuhan ya. Yang kedua, pada jam 12 ya sampai jam 20 adalah saat dimana tubuh kita menyerap makanan dengan baik ya. Jadi jam 12 siang itu ya biasanya situ sudah mulai jam makan ya kan anak saja, jam 12 itu sudah mulai jam makan siang. Oleh karena itu sangat baik jika mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein. Nah, ini dia harus lengkap. Kaya protein, vitamin dan makanan-makanan bergizi lainnya. Jadi siang itu menunya harus lengkap anak ustazah ya. Bahkan karbohidrat seimbang dianjurkan untuk dikonsumsi pada jam-jam ini. Jadi kalau menurut kesehatan ya, kita harus mengkonsumsi lengkap anak ustazah ya. Jadi kalaupun ada diet-diet, berbagai macam diet sekarang yang hanya diet makan sayur saja ya, kalau menurut kesehatan yang saja ketahui ya itu harus lengkap ya. Nggak bisa kita makan sayur aja, kita juga butuh tenaga. Sementara tenaga itu banyak dihasilkan dari yang namanya karbohidrat ya kan. Nah, itu dia. Jadi ya mungkin itu pribadi orang ya, sanggup diet makan sayur saja gitu kan, sayur buah gitu kan. Nah, ataupun ya mungkin itu pagi, siang harus lengkap kan gitu kan, sore juga atau menjelang malam harus lengkap, tapi porsinya ya sesuai ya, tidak berlebihan gitu, sesuai dengan porsi dan takarannya ya, kilokalorinya ya. Nah, jadi bahkan karbohidrat seimbang dianjurkan untuk dikonsumsi pada jam-jam ini ya, jadi harus lengkap ya. Kemudian pada jam 20 sampai 4 adalah waktu di mana tubuh kita mencerna makanan ya. Oleh karena itu jam-jam ini kita jangan memperberat kerja lambung dengan makan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Konsumsilah makanan yang mengenyangkan, yang bernutrisi dan rendah gula. Jadi anak saja kalau misalnya untuk makan malam itu sebaiknya jam berapa? Ya. Mungkin jam 7 itu sudah paling lama ya anak saja, tapi kalau biasanya itu jam 6 ya, jam 6 itu udah makan malam, atau setengah 7 sebelum maghrib ya, paling lama itu misalnya jam 7. Setelah itu kita jangan makan makanan yang bagaimana, yang berat, hingga kerja lambung juga tidak berat ya. Nah, itu adalah sedikit pembagian jam makan yang tetap ya anak saja, jadi bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana dengan jumlah makanan? Jumlah makanan tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Jumlah kalori dalam makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Kalori adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh kita ya ketika mengkonsumsi makanan dan minuman. Untuk memastikan agar kebutuhan nilai gizi tercukupi dengan baik, sebaiknya Anda melihat kadar kalori pada makanan minuman yang dikonsumsi. Ngerti maksudnya anak saja? Kita misalnya untuk orang dewasa itu berapa kalori yang dibutuhkan setiap hari? Ada yang tahu? Vina? Ada yang tahu? 1200 kilokalori ya, kalau tidak salah ya.
Nanti cari tahu ya lebih detailnya ya. Nah, jadi misalnya inilah anak saja. Misalnya ya, kita butuh sehari itu 1.200 kilokalori. Jadi anak saja, sebelum kita mengkonsumsi makanan, kita harus tahu dulu ya, kalori yang terdapat pada setiap jenis makanan dan minuman itu berapa kilokalori. Makanya kalau kita beli makanan, itu kan pasti tercantum kilokalori ya, anak saja. Misalnya dibungkus Indomie atau mie yang lain, atau roti-roti atau snack-snack. Nah, itu pasti ada kilokalorinya, ya kan? Nah, jadi kita kalau misalnya 1.200 yang kita makan, yang kita butuhkan dalam per hari, ya, dari makanan dan minuman. Nah, kita harus bisa tahu, ya misalnya ini mie instan ini biasanya paling banyak gitu kan. Misalnya dia sudah sampai 500 kilokalori gitu kan. Nah, ditambah dengan makanan yang lain sehingga tercukupi 1.200 kilokalori itu dalam sehari. Tapi kalau namanya mie instan itu ya sering-sering ya nggak bagus ya anak ustazah ya. Nah, misalnya sayur, wortel, kol. Nah, berapa kilokalorinya misalnya ya kan? Nah, itu harus kita tahu. Biasanya ada daftarnya itu anak ustazah. Nanti anak ustazah bisa searching di Google. Loh, kalau misalnya udang setengah on udang itu berapa kilokalorinya? Ya, jadi kita nggak boleh makan melebihi itu, melebihi yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, itu yang kadang nanti bisa ya larinya mungkin ke kolesterol, larinya ke lemak seperti itu. Kalau di luar dari yang kita butuhkan anak ustazah dalam satu hari, ya. Nanti di Google bisa anak ustazah cari, misalnya udang mengandung berapa kilokalori. Nah, daging, sapi, ayam, sayur-sayuran, misalnya wortel, kentang, buncis itu ada semua anak ustazah. Nanti searching di Google. Jadi kita cari tahu berapa kilokalori yang dibutuhkan rata pada umumnya manusia ya, seseorang seperti itu kan. Jadi kita jadi tahu, oh anak misalnya ini wortel cuma sekian kilokalori, oh berarti bisa ditambah dengan nasi yang sekian, takarannya misalnya berapa, segenggam misalnya ya kan. Nah, itu kilokalorinya sudah sekian dijumlahkan sehingga sampai misalnya 1.200 kilokalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tidak lebih dari itu, seperti itu. Jadi seperti itu dia anak ustazah kalau mau mengukur jumlah makanan yang kita makan ya anak ustazah ya. Nah, kandungan kalori dalam makanan dapat ditentukan oleh kandungan gizi seperti lemak, karbohidrat, protein yang terkandung di dalam makanan itu sendiri ya. Jadi di sini lemak menghasilkan kalori paling banyak, 9 kalori per gram, 9 kalori per gram. Nah, kalau misalnya lemak itu paling banyak menghasilkan kilokalori ya, maka kita harus bagaimana? Jangan berlebihan, ya kan? Intinya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh kita lah, ya anak saja. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak hingga nanti bisa penumpukan lemak, ya kan, di dalam tubuh kita. Jadi makanan yang mengandung banyak lemak adalah makanan yang mengandung tinggi kalori. Nah, lihat. Jadi makanan yang berlemak itu makanan yang mengandung tinggi kalori. Jadi kalau kita lihat kilokalorinya banyak, ya. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, jangan kita ambil ya. Atau jangan lebih banyak lemaknya daripada protein, vitamin yang lain kan gitu kan. Nah, itu dia. Sebaliknya yang memiliki kalori rendah adalah buah-buahan. Nah, lihat. Makanya buah-buahan dan sayur-sayuran itu ya mengandung kalori yang rendah, sedikit. Jadi kalau makan buah-buah sayur itu nggak akan bisa gemuk anak ustazah. Ya, sulit itu untuk gemuk. Tapi kalau lemak-lemak misalnya ya, banyak makanan-makanan yang berlemak, contohnya apa misalnya? Misalnya terlalu banyak makan keju, ya kan? Atau daging berlebihan lah ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu akan terjadi penimbunan lemak ya. Nah, jadi kalau banyak makan buah sayur, nah itu kadar kalorinya rendah anak ustazah. Jadi bagus ya, harus seimbang lah intinya ya, terutama siang dan sore hari atau menjelang malam ya. Nah, pola istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar, ya kan? Kalau kita kurang istirahat bagaimana anak saja? Pernah nggak bergadang, kurang tidur, apa rasanya? Apa rasanya?
Siapa yang rajin Mata begadang? perih dah. Mata perih. Selain mata perih, Badannya letih. lemas, lesu. Kemudian ini apa ya? Badan ini meriang-meriang, ya kan? Kemudian kepala ini kepala kita tuh sempoyongan gitu, ya kayak kurang betul-betul kurang tidur gitu, nyeri-nyeri badannya ataupun ya seperti itu dia, ya lemas gitu, ya lelah sekali. Nah itu ya nggak enak begadang kecuali memang pada karena sesuatu hal ya, bukan karena memang membuang-buang waktu gitu ya. Bahkan sekarang pun kalau tidur itu ya bulan Ramadan tuh ya nggak apa-apa, nggak harus sampai 8 jam ya kan, tapi pokoknya ada tidur. Nanti dibahas tentang kualitas tidur ya. Kadang kan nggak memikirkan lagi kalau katanya jumlah tidur yang baik itu bagaimana di sini ya, istirahat ya. Ini kita bahas tentang istirahat. Waktunya udah habis anak ustazah ya, 7 sampai 8 jam. Nah, secara umum kita lihat di sini katakan waktu tidur yang dianggap baik adalah 7-8 jam. Tapi sekarang nggak penting lagi itu lamanya. Yang penting apa? Kualitas tidurnya. 7-8 jam kalau nggak nyenyak gimana? Terbangun-bangun, ya kan? Nggak kualitas juga kan? Yang kualitas itu apa? Tidur dia nyenyak, pules. Walaupun sejam, 2 jam, 3 jam cukup. Kayak kan? Misalnya kita sekarang ini kok bulan suci Ramadan, jam 9 atau jam 10 udah tidur, terbangun jam 1, jam 2, tapi kita tidur kita kualitas, artinya apa? Nyenyak, pulas, tidak tersentak-sentak. Nah itu bagus gitu, pasti kita nggak akan ngantuk terbangun jam 1 atau jam 2, apalagi sudah terbiasa. Kemudian qiyamul lail kan gitu kan. Nah itu dia ya. Ini biasanya anak-anak ini yang untuk pertumbuhan dan kecerdasannya waktu tidurnya tidak boleh kurang seperti itu untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Kalau kita yang sudah dewasa ini tidurnya harus kualitas seperti itu. 3 jam berkualitas, nyenyak, pules. Nah, bagus kan gitu kan. Nah, itu dia. Ya, anak ustazah waktunya habis ya. Insyaallah minggu depan kita lanjut dibaca ya anak ustazah. Mungkin minggu depan itu, Sabtu depan itu pertemuan terakhir ya anak ustazah ya. Jadi setelah itu libur kita ya, Sabtu depannya lagi kita udah nggak belajar kan, karena tanggal 6 udah libur insya Allah. Kemudian masuk nanti di akhir bulan 5 itu kita udah ujian praktek anak ustazah ya. Kemudian awal bulan 6 kita udah ujian tulis ya. Jadi ini dibaca, andaikanlah seminggu depan tidak sempat kita bahas semuanya, ini materinya juga tinggal dikit ya, dibaca sampai habis ya anak ustazah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh, masih ada ya HIV AIDS ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahwan sebentar, ini dibaca ya. Mungkin minggu depan kita bahas sedikit tentang AIDS ya, anak ustazah. Ini dibaca sampai habis tentang kesehatan ya. Minggu depan kita masuk AIDS. Nanti nggak sempat dibahas sedikit pun ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.